Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengudara di 102,7 MKFM Bandung, 104,9 MKFM Subang, dan 104,5 MKFM Dabo Singkong, Inspirasi Keluarga Indonesia. Membersamai Amba kembali sahabat MK, sahabat siar Anda, Fadila Nazifa, kali ini dalam program Forum Satu Rahim MKFM Bandung. Seperti biasa sahabat MK, di pekan ini kita akan mengajak berbincang Anda bersama komunitas-komunitas inspiratif yang tentunya akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sahabat MK, dari ayat tersebut mengingatkan kita bahwa setiap anak, setiap kita terlahir dalam keadaan fitrah. Maka sudah seharusnya kita pun menjalankan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan fitrah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sahabat MK, dalam Forum Satu Rahim MKFM Bandung edisi Sabtu 20 Juni 2020, kita akan mengajak Anda untuk berbincang dan belajar mengenai bagaimana seharusnya kita kembali pada fitrah. Bersama komunitas yang sudah hadir membersama kita, tentu saja komunitas keluarga mulia. Sudah hadir membersama kita ada Kang Zorgi dan juga Teh Aas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zorgi, Teh Aas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali nampaknya Kang Zorgi dan Teh Aas ini. Alhamdulillah. Kabar sehat, Teh Fanira? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Zorgi dan juga Teh Aas kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang Kang Zorgi dan Teh Aas ini sudah resmi ya menjadi seorang ayah dan ibu. Gimana kabar si kecil, Kang? Alhamdulillah, ini lagi ikut nih. Ikut menyimak ya. Belum sempat menengok nih, Masya Allah, karena keadaan ya. Ya. Masya Allah. Iya, belum sempat menengok secara ketemu nih. Bisa ya. Amin, amin. Insya Allah nanti kalau udah beres, mudah-mudahan ada silaturahmi ya. Iya, silaturahmi ya, diajak dari bayinya ke studio ya Kang ya. Insya Allah, siaran lagi nanti ya. Baik, gimana? Kita Aas, boleh disapa terlebih dahulu mungkin sahabat MK yang sudah rindu sekali dengan suara Kang Zorgi. Silakan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat MK nih ya, official Teh Fanira, saya ucapkan selamat pagi. Kabarnya mudah-mudahan sahabat MK yang di seluruh penjuru Indonesia ya, bahkan penjuru dunia ya, Teh Fanira ya. Iya betul, amin. Kalau dulu emang bener Teh Fanira ya, dulu ada yang dari Turki, ada yang dari mana lagi ya, banyak pokoknya. Alhamdulillah. Baru-baru ya. ini ada yang dari Malaysia sih, memang. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan selamat pagi ya di Indonesia ya, tentu di kota Bandung untuk sahabat MK di kesempatan kali ini. Alhamdulillah senang sekali saya pribadi bisa menyapa nih ya di ruang dengarnya sahabat MK. Biasanya saya menyapanya di ruang yang lain, saya Fanira ya. Alhamdulillah. Yeah. Kali ini di ruang MKFM. Di Forsil, di Forsil nih, Kang, program baru nih. Kang Zorgi. Ya, Masya Allah. Ya. Kang Zorgi bersama Teh Aas ini baru-baru ini sedang aktif sekali ya dalam kegiatan yang diberi nama Keluarga Mulia. Betul Kang ya? Ya, benar. Ini Masya Allah, sahabat MK, begitu banyak kegiatan yang diadakan oleh Keluarga Mulia ini. Namun banyak beberapa sahabat kita yang juga belum tahu Kang Zorgi. Sebetulnya Keluarga Mulia ini apa nih Kang? Masya Allah. Nah, kalau berbicara keluarga mulia, mungkin Teh Fanira sendiri nih ya. Jadi kan kita komunikasi nih. Biasanya kan narasumber terus yang ditanya. Sekarang penyiarnya deh dulu ya. Kira-kira kalau ngedengar atau membayangkan keluarga mulia tuh kayak gimana sih Teh Fanira?
keluarga yang dengan cita-citanya bertemu semuanya di surga. Keluarga yang keluarga yang baik, begitu ya. Iya. Sekarang kita tanya lagi, ke surga itu gimana? Maksudnya dalam segi keluarganya, di dalamnya tuh kayak gimana sih? Apakah tiba-tiba langsung ke surga atau bagaimana nih, Manira? Karena saya masih berada dalam keluarga ibu dan bapak. Ya. Maka keluarga yang menuju surga adalah keluarga yang dimana anak-anaknya senantiasa berbakti pada orang tuanya, mendapatkan ridho orang tuanya. Sebaliknya orang tuanya pun ridho dengan aktivitas anak-anaknya, begitu kurang lebih ya Kang ya. Dengan didikan-didikan yang senantiasa baik, begitu mungkin kurang lebih ya Kang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi memang benar, Teh Fanira dan juga sahabat MQ, alhamdulillah. Kalau sekarang kan balik lagi tadi disampaikan, saya di sini membawa namanya bendera Gerakan Keluarga Mulia, Teh Fanira ya. Jadi keluarga mulia, Gerakan Keluarga Mulia itu sama aja. Nah mungkin sosial medianya boleh juga di follow dan di stalking juga ya pagi hari ini. Kalau di IG-nya di @sekolahkeluargamulia, kalau di YouTube-nya di Gerakan Keluarga Mulia. Boleh searching di antara keduanya, nanti insya Allah akan ada mungkin visi misi ataupun juga nanti terkait nilai-nilai yang disampaikan oleh Gerakan Keluarga Mulia itu sendiri. Jadi sambil sekarang mungkin menyampaikan, tadi disampaikan ya Teh ya. Kadang-kadang kan sekarang kita membayangkan keluarga tuh seperti apa ya. Dan bahkan mungkin saya pribadi Teh Fanira, saya kurang lebih 3 tahun di MKFM ya. Betul. Tahun di MKFM. Lebih lama daripada saya. Iya, benar, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ternyata tidak jauh sebenarnya memang persoalan masyarakat sekarang ya Teh As ya. Kalau kita lihat sekarang di masyarakat yang adanya banyak krisis apa aja nih Teh As? Ya, krisis kan, krisis sosial, krisis dakwah agama juga ya. Banyak sekali. Ya banyak banget ternyata Teh Fanira, banyak banget krisis yang kita alami sebenarnya, termasuk kita krisis pemuda. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju banget. Contohnya apa? Ini kan tadi ada krisis banget ya tuh kan. Disampaikan ada yang mau nikah tapi kadang-kadang bingung nih mau nikah kayak gimana. Itu kan pemuda-pemuda sekarang kayak gitu kan, galau gitu. Padahal mah ya tinggal sebenarnya milih aja gitu ya untuk pasangannya kayak gimana. Tapi ternyata masih ada kegalauan dari pemuda itu sendiri. Ternyata kalau kita kaitkan dari kerumitan dunia ini, kita kaitannya dengan yang umum dulu nih Teh Fanira. Akhirnya nanti kenalan dengan Gerakan Keluarga Mulia. Ya ternyata kalau kita lihat di dunia ini sebenarnya banyak kesemrawutan, kerumitan. Di antaranya kalau kita kaitkan dengan ekonomi saja sekarang. Sekarang ekonomi di dunia termasuk negara kita atau bahkan mungkin di kita sekarang ini, yakin nggak kita udah ekonominya udah settle, udah mandiri, kita udah nggak berpangku tangan lagi sama orang lain. Yakin nggak kira-kira? Tidak yakin. Tidak ya. Kita jujur sendiri, kita pun apalagi anak muda sekarang yang cenderung banyaknya masih minta sama orang tua. Wah, lagi-lagi. Padahal ternyata Teh Fanira dan juga sahabat MK, pemuda itu dalam Islam. Jadi konsep remaja itu nggak ada dalam Islam. Tapi yang ada itu adalah pemuda. Nah, pemuda ini ternyata 15 tahun itu udah disebut pemuda. Gitu. Oh, nah, makanya 15 tahun ya, Kang ya? 15 tahun Teh Fanira. Jadi konsep pemuda itu 15 tahun sampai 40 tahun tuh itu baru pemuda. Nah ternyata kalau kita lihat di 15 tahun kita banyak dijejeli dengan sesuatu yang nggak penting sebenarnya ya. Kayak informasi nggak penting, sesuatu yang kurang ibaratnya menunjang kepemudaan kita. Akhirnya pemuda banyak krisis, diantaranya banyak main game, banyak apalagi ya mungkin nongkrong nggak TikTokan gitu jelas. Ya katanya pencarian jati. Bener banget Teh Fanira, termasuk juga pencarian jati diri itu katanya di masa-masa segitu ya. Betul. Akhirnya banyak ikut sana sini aktivitas nggak jelas. Akhirnya akhirnya nggak produktif sebenarnya pemuda itu. Tapi sibuk ya. Akhirnya sibuk masuk ke ranah golongan pemuda yang sibuk karena nggak jelas dan nggak paham sebenarnya siapa dirinya. Itu krisis pemuda diantaranya. Termasuk tadi ekonomi ya. Diantaranya dari kondisi kita yang katanya sekarang bekerja dan lain sebagainya, sebenarnya kita masih ada kekurangan, bahkan saking kekurangan akhirnya berhutang dan akhirnya riba. Makanya ada riba kan sekarang ya. Iya, dan betul. Ada anti riba katanya gitu kan. Itu sebenarnya dari kebingungan kita akan konsep ekonomi yang sebenarnya dalam dunia ini. Nah selain itu apalagi Teh As nih. Nah pendidikan nih.
Tevanira, kita sekarang udah berpendidikan kira-kira dari TK berapa tahun, Tevanira? Berapa ya? Berapa yo? Kira-kira 9, 12. Iya sekitar 13 ya. 13 tahun. Ini ya, sama kuliah nggak sekarang? Kira-kira itu? Iya sekarang lagi kuliah, lagi di akhir nih kan. Lagi di akhir nih ya. Plus pas banget ya. Nah sekarang kira-kira pendidikan, sekarang S1 aja ya. S1 sekarang keluar, kira-kira anak-anaknya udah punya karya belum? Banyak yang belum sih Kak. Banyak yang belum. Bahkan hanya dihitung jari kayak yang sudah berkarya Kira-kira, gitu. Nah, banyak sedikitnya kan yang berkarya kan, bahkan banyaknya jadi beban untuk masyarakat, Tevanira. Itu loh S1 loh banyaknya. Ya nggak, ya kan? Betul. Misalkan lulus euforia, katanya mungkin foto-foto wisuda gitu ya sama keluarga dipajang gitu. Taunya S1-nya itu di rumahnya jadi beban, masih minta uang sama orang tuanya. Terus nikah juga dibayarin gitu kan? Ya kan? Betul, mungkin betul. ngobrolin diri kita aja mungkin ya. Kita mungkin introspeksi kepada diri kita gitu. Langsung deg-degan nih kan. Aduh, saya lulus nanti apakah jadi beban negara begitu? Beban negara dan beban keluarga ya. Nah, dari situ Tevanira, ternyata pendidikan sekarang itu tidak menjadikan orang-orangnya itu benar-benar well people gitu, orang-orang yang benar dalam hidupnya, orang-orang yang memiliki karya. Tapi banyaknya banyaknya akhirnya karena nggak jelas juga sebenarnya kuliahnya itu untuk apa, ngambil jurusan itu untuk apa, dan akhirnya nggak jelas juga kerjanya kemana. Akhirnya semuanya ngasal gitu kan ya. Kerja ngasal, asal ada lowongan pekerjaan, ya udah aku misalkan ngambil lowongan pekerjaan ini, padahal nggak tahu job desk-nya tuh apa. Akhirnya dia bekerja hanya sesuai SOP perusahaan. Akhirnya jiwanya nggak hidup, nggak bergairah dalam bekerja, sehingga hanya kamuflase semata gitu. Uang mungkin per bulan ada, tapi tidak menikmati hasil itu. Dengan apa? Contohnya akhirnya apa? Banyak penyelewengan tentang finansial nantinya, karena ketidakkenalan diri itu sendiri. Tidak paham tentang hakikat pendidikan yang sejati sebenarnya. Akhirnya nantinya banyak penyelewengan, Tevanira. Contohnya apa? Nanti banyak pelarian. Pendidikannya nggak didalami, banyak pelarian. Bisnis terus juga ada yang mungkin kerja sampingan, tapi kerjanya yang malah difokusin gitu kan. Sedangkan kuliahnya akhirnya berantakan gitu. Asal ngejar nilai. Gitu. Wah, ini mengerikan sekali ya fenomena yang banyak sebenarnya terjadi ya Kang ya. Iya benar banget, itu baru S1. Ternyata S2, S3 dan bahkan mungkin nauzubillah ya, bukan S-teler ya, Fadira ya. Oke, sampai tingkatan pendidikan yang katanya paling tinggi, ternyata sama saja kalau kita lihat sedikit sekali orang-orang yang berkarya untuk umat, ya nggak? Betul. Nah, itu krisis yang namanya krisis pendidikan. Dan sekarang ya balik lagi itu pendidikan ya. Yang selanjutnya mungkin krisis kesehatan. Sekarang kalau kita lihat wabah COVID-19 sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya dari kurang mengenalnya diri dan kurang mengenalnya Allah kan ya? Iya betul. Karena katanya konon di luar sana ada yang makan kelelawar atau ada yang makan ini dan itu. Sebenarnya akhirnya kurang kenal sebenarnya siapa dirinya di dunia ini dan bahkan untuk apa dia hidup. Akhirnya dia makan seenaknya, akhirnya menyebabkan virus kan, gitu kan? Nah itu krisis kesehatan. Bahkan sekarang banyak krisis kesehatan yang tanya tumor, kanker, stres, psikosomatis, psychological disorder atau lain sebagainya. Itu ada akarnya ternyata nanti, gitu kan? Itu krisis ternyata. Bahkan sekarang S1 banyaknya stres, katanya Tevanira. Ngerasa nggak kira-kira? Katanya ketemu ngebayangin pagi-pagi ketemu sama dosen pembimbing atau dosen penguji nanti itu katanya langsung deg-degan gitu. Akhirnya membuat trauma-trauma tersendiri, harus ke psikiater gitu ya. Alhamdulillah ya. Gak gitu ya. Alhamdulillah. Tapi memang ada sih perasaan deg-degan kan. Bener banget. Tevanira mungkin ngerasain ya. Tevanira sedang merasakan. Bingung, bab 1, bab 2 belum beres. Terus udah ditagih bab 3 gitu kan. Gitu, banyak banget krisisnya. Dan diantaranya selain itu tadi ada pendidikan, ada ekonomi, kesehatan, ada lagi krisis agama dong sekarang. Katanya Indonesia sekarang mayoritas agama Muslim, tapi banyaknya kok perpecahan ya. Betul. Perpecahan. Bahkan katanya Tevanira sekarang kalau kita lihat anak-anak ya, ini nggak ngomongin apanya ya, hafalannya atau lain sebagainya. Ini ngomongin katanya punya gelar hafiz, tapi ternyata banyak akhlaknya yang nggak baik. Setuju nggak?
Wah, mengerikan sih Kang. Katanya sekarang banyak gerakan dakwah, tapi kok ke orang tua nggak taat, kok akhlak ke orang tua nggak baik, kok akhlak ke tetangga nggak baik, baiknya suuzon, egois, terus juga dengki, iri kalau ngelihat orang lain di sosial media sukses ya nggak? Iya betul. Bahkan yang paling bahaya adalah merasa benar sendiri ya Kang ya. Itu dia Teh Fanira, Masya Allah. Banyak banget sekarang yang katanya beragama tapi nggak berakidah gitu, tapi nggak tauhidnya nggak benar. Nah ini dia, ternyata krisis agama pun ada di kalangan masyarakat kita sekarang. Dan diantaranya terakhir nih, krisis sosial kemanusiaan. Jadi segmen pertama kita coba ranah di umum dulu ya, Teh As ya. Kalau sosial kemanusiaan gimana nih Teh As? Nah kalau sosial kemanusiaan, Teh As lebih dekat dengan mic-nya ya Kak Teh. Iya. Oke. Ya, suaranya kecil. Telah disampaikan kan, krisis ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama. Nah selain itu ada krisis sosial kemanusiaan yang Kang bagaimana sih sosial kemanusiaan itu, seperti kita selalu ngasih aja ke yang kurang mampu kali ya, kayak gitu. Padahal kita bisa untuk memperdayakan gitu. Jangan selalu memberi, namun lebih penting tuh, lebih baik itu memperdayakan. Contohnya misalkan kita selalu memberikan ikan aja ke seseorang. Coba kalau misalnya kita kasih alat pemancing apa namanya, kail ya. Kalau misalnya kita kasih aja kail itu kepada seseorang itu, mungkin seseorang itu bisa dapetin ikan sendiri gitu. Tidak selalu dikasih. Nah, jadi harus ditingkatkan lagi ya untuk memperdayakan sosial kemanusiaan itu. Nah itu dia Fanira. Jadi yang terakhir adalah fenomena krisis sosial kemanusiaan. Saya pun kan sekarang lagi ada di lembaga Amil Zakat Nasional ya, di Indonesia begitu ya. Mungkin gak jauh dari Darut Tauhid ya, alhamdulillah. Dan di antara yang ternyata krisis sekarang itu dalam sosial kemanusiaan adalah banyaknya di antara kita yang ya senang sedekah, memang bagus senang sedekah lain sebagainya, tapi ternyata secara tidak sadar kita sama saja menumbuhkan mental kemiskinan terus pada masyarakat. Setuju ya? Setuju. Karena apa? Karena semakin banyak dikasih, semakin banyak gak mikir sebenarnya masyarakat yang memang dalam taraf kondisi yang di bawah itu. Akhirnya banyak kita, apalagi Ramadan tuh, sosial kemanusiaan berapa miliar gitu, jebret gitu kan ibaratnya. Tapi mikir setelah itu tuh ternyata hanya melalaikan dan tidak memberdayakan begitu kebanyakan seperti itu. Ya ini tidak menghentikan sedekahnya ya. Betul. Di luar konteks sedekah ya Kang ya. Tapi di sini ingin menyampaikan ada yang namanya nilai pemberdayaan sebenarnya. Pemberdayaan untuk masyarakat sendiri. Nah, nanti ada program-programnya pemberdayaan itu, bagaimana cara memberdayakan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, memberdayakan apalagi kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu dia nanti rujukannya. Semua krisis, yang 5 krisis itu ya, tadi ada pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, terus apa lagi, kesehatan, agama. Ternyata itu ada merujuk pada satu akar yang paling utama dalam kehidupan kita. Kira-kira apa menurut Teh Fanira? Nanti saja kita bahas ya Kang, selepas jeda. Ini senang banget penyiar kayak gini. Nanti penasaran jadi sahabat dia. Iya, agar sahabat MK jangan kemana-mana dulu, karena selepas ini kenyataannya kita akan membahas jauh lebih menarik bersama Kang Zurki dan juga Teh As, tentunya dalam forum Silaturahim MKFM. Tetap bersama kami selepas jeda-jeda berikut ini.